Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, jadi pada topik kali ini untuk pertemuan yang ke-14, ya insya Allah ini pertemuan yang terakhir kita. Kita akan membahas developing sentences. Maksudnya di sini sih lebih tepatnya mengidentifikasi jenis-jenis kalimat di dalam bahasa Inggris. Itu dia. Oke, ini. Nah, type of sentences atau jenis kalimat dalam kalimat bahasa Inggris yang pertama ada 4 jenis. Nah, yang pertama itu adalah simple sentences. Nah, simple sentences ya yang namanya simple itulah kalimat yang paling sederhana. Kemudian ada compound sentences. Nah, kalau compound berarti gabungan. Nah, gabungan dari dua klausa. Nah, apalagi klausa itu. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah complex sentences. Complex. Nah, kemudian yang terakhir compound complex sentences. Oke, baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Simple sentences. Apa sih itu simple sentences? Simple sentence itu memiliki satu independent clause. Nah, bahas lagi apa sih itu klausa? Klausa itu bisa disebut juga bagian dari kalimat, anak kalimat. Nah, jadi kalau kalimat, nah gabungan dari beberapa klausa. Misal, klausa itu biasanya terdiri dari satu subjek, satu predikat. Saya pergi ke pasar dan ibu membeli sayur. Nah, itu ada dua klausa. Saya pergi ke pasar, ibu membeli sayur. Itu disebut dengan klausa. Contoh di sini, apa sih itu simple sentences? Itu memiliki satu subjek dan satu predikat. Predikat itu apa? Predikat itu ya bisa berbentuk verb kalau dalam bahasa Inggris. Atau bisa juga dalam bentuk to be. Bisa juga dalam bentuk kata kerja. Verb sama kata kerja itu sama aja. Itu predikat. Kan susunan dalam bahasa Inggris itu ada subjek, predikat, objek. Nah, dia memiliki satu subjek, satu predikat. Subjek berarti pelakunya, orangnya yang melakukan, agent. Nah, itu subjek. Contoh di sini predikatnya. Nah, subjeknya di sini some student like to play in the morning. Subjeknya orangnya itu ya student. Some students, beberapa siswa. Predikatnya, predikat itu berbentuk verb. Nah, di sini verb atau kata kerjanya adalah like to study. Like di sini predikat utama, to study itu adalah infinitive verb. Infinitive to. Nah, sama juga dengan infinitive verb. Like, verb utamanya like. Itu predikat. Sama juga yang kedua, Juan and Anthony play. Nah, ini yang saya hijaukan ini adalah bentuk predikatnya. Nah, nggak boleh nanti misal dalam kalimat sederhana, misalnya ditambah John and Anthony play and eat. Nah, nanti dia bukan kalimat sederhana lagi. Nah, itu simple sentence. Atau yang kedua, ada Alicia goes to the library and studies every day. Oke. Nah, ini sebenarnya, ini kita buang aja. Nah, kadang-kadang kalau dua predikat dia bukan simple. Nah, satu subjek dan satu predikat. Nah, itu simple. Simple sentences. Alicia goes to the library every day. Ini goes. Nah, itulah dia yang disebut dengan simple sentence. Bisa aja yang kita buat lain. Misalnya
I drink. Nah, I drink milk. Nah, udah. Ini sudah termasuk dari simple. Nah, udah masuk ke simple sentence. Atau I go. Nah, udah. Simple. Satu subjek, satu predikat. I sleep. Itu juga termasuk dari simple sentence. Oke, next. Bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu compound sentences. Compound sentences itu adalah memiliki dua independent clause yang digabungkan. Nah, ini saya jelaskan independent clause itu apa. Independent clause itu adalah bisa berdiri sendiri, sama dengan yang simple ini tadi. Ini kan sudah bisa berdiri sendiri independent clause, dia sudah punya makna. Namanya independent, bebas, merdeka. Compound sentence memiliki dua independent clause yang digabungkan. Nah, ini compound sentence. Jadi kalau dipisah-pisahkan, mereka ini jadi independent clause ini. She walks in the city, but she lives in the village. Semuanya independen. Jadi kalau kita potong, kita buang, misalnya ini hilang. Nah, semuanya ini udah bisa jadi kalimat. Udah ada maknanya. Nah, itu dia. Atau kita buang depannya. She lives. Tapi nggak usah digabung kata hubungnya. Kata hubungnya but. Itu compound sentence. Dia memiliki dua independent clause. Sama-sama ketika dibuang, sudah sama-sama memiliki makna. Oke. Memiliki kata hubung atau conjunction. Conjunction itu kata hubung sebagai berikut. For, and, nor, but, or, yet, so. Atau disingkat juga dengan ini, fine boys. Apa yang dimaksud dengan kata hubung? Kata hubungnya ini. Ada 7 macam kata hubung di dalam compound sentence. Nah, pada kalimat yang singkat, konjungsi ini diawali dengan koma. Kalau kalimatnya singkat seperti ini, contohnya, I tried to speak Spanish. Nah, kata hubungnya kan and, penghubungnya. Nah, kita taruh koma di sini sebelumnya. Itu menghubungkan dua klausa. Kalau kita analisa lagi, tried itu adalah predikat, I itu subjek. Ini juga sama yang kedua ini. My friend itu subjeknya. Nah, ini my friend itu subjek. Kemudian tried di sini juga predikat. Jadi dia dua klausa yang digabungkan. Nah, my friend tried to speak English. Yang kedua juga sama. Alex played football. So, Maria ini juga adalah subjek. Nah, Maria ngapain? Maria went shopping. Pergi ke shopping. Nah, taruh warna ungu. Itu bentuknya. Yang ketiga, ini. The class will get a reward for all. We always behave. Nah, we subjek, behave predikat. Kalau always itu dia adverb, kata keterangan. Nah, itu dia model dari compound sentence. Dia terdiri dari dua independent clause. Nah, itulah secara simpelnya. Berarti kalau kita analisa dulu. Oh, ini yang pertama, kalimat pertama, independent clause-nya yang ini. Nah, kemudian yang ini. Nah, kata hubungnya yang kita gabungkan. Yang kedua juga sama, independent clause-nya sampai koma, pembatasnya so, dimulai lagi dari Maria. Jadi dua. Jadi kalau kita potong ini, kita buang semuanya ini. Ini kita buang misalnya. Nah, dia sudah ada maknanya. I try to speak Spanish. Nah, sudah bisa berdiri sendiri. Itulah disebut dengan independent clause. Jadi kalau dua gabungan ini dihubungkan oleh fine boys ini, for and nor, but, or, yet, so, nah, itu adalah compound sentence jenis kalimatnya. Next. Kalau tadi dia dipisahkan oleh
konjungsi tadi, fanboys. Kemudian ada lagi untuk mengetahui apakah itu compound atau bukan, menggunakan pembatasnya semicolon. Nah, jadi misal ini kita buang. Nah, ini kita buang, n-nya diganti dengan semicolon. Semicolon itu titik dua. Nah, itu. Dia sudah bisa bermakna. Jadi maknanya apa? Kan kalau kalimat itu, batas satu itu jadi kalimat adalah titik. Nah, makanya pembatasnya bisa juga dengan semicolon. Selain dengan menggunakan conjunction fanboys. Ini independent. I love living in the city. There are so many things to do. Nah, kalau kita taruh dan juga bisa. I love in the living city. Kita taruh apa? And bisa. There are so many things to do. Boleh menggunakan semicolon sebagai pembatas dia compound sentence atau bukan. Kemudian next. Ini kompleks. Kompleks itu adalah gabungan kompleks sentence paling tidak satu independent clause dan satu dependent clause. Itu dia. Nah, dependent itu apa? Dependent itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau dia nggak digabungkan dengan independent, maknanya itu menggantung, nggak selesai. Contohnya apa? Misalnya karena lapar, karena saya lapar, ya apa? Masih ada sambungannya. Nah, itu dia. Ini independent, nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada, ini dependent, jadi harus ada independent. Karena saya lapar, saya makan banyak nasi atau lauk. Nah, itu. Ini dia harus ngikat ke independent clause, maka disebut dengan kompleks. Itu kalau Indonesianya. Kalau di Inggris, bahasa Inggrisnya ini contoh. John cannot go to Pangkal Pinang. John nggak bisa pergi ke Pangkal. Ini kan gabungan dari satu kalimat ya. Because his car is lost. Nah, ini subordinat namanya. Sama juga dengan conjunction, tapi dia lebih sub anak di bawahnya. Kalau conjunction tadi fanboys. Untuk menghubungkan compound sentence. Sementara kalau complex sentence terdiri dari satu independent atau satu dependent clause. His car is lost because, nah, kalau dipotong di sini because his car is lost, kan nggak selesai kalimatnya. Makanya dia butuh sandaran atau tempat agar dia maknanya itu ada. Oke? Nah, complex sentence ini ketentuannya memiliki satu independent clause yang digabungkan dengan sebuah dependent clause atau subordinating clause. Dependent clause itu kalau kita bahasa Indonesia bisa juga disebut dengan anak kalimat. Nah, sementara independent induk kalimat. Oke, ini ada beberapa. Dependent clause tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki makna dia kalau dia nggak digabungkan dengan independent clause. Sebuah dependent clause diawali dengan subordinating conjunction. Ini ada because, ada after, kemudian ada although, ada when. Because itu karena ya. Since sejak, after setelah, although, when, dan seterusnya. Contoh berikut format penulisan complex sentences. Penyusunannya, jadi kalau dia boleh urutan maksudnya. Kan gabungan dari dua clause. Boleh dependent clause dulu atau boleh independent clause dulu. Tapi syaratnya kalau dependent clause-nya di depan harus ditaruh koma di sini. Nah, ini dependent clause ke independent clause. Jadi susunannya ini, since I have no milk, I will go to the store. Jadi kita taruh koma di sini. Since ini adalah subordinatingnya di depan. Nah, makanya dia di sini independentnya. Misal sejak saya tidak punya susu misalnya. Jadi nggak selesai kan? Makanya ditaruhkan independentnya untuk membuat kalimat itu lengkap.
Sementara kalau independent clause, kemudian dependent clause, nggak perlu ditaruh koma lagi. Ini bisa dibalik. I will go to store since I have no milk. Tapi kalau kita ini taruh di depan, taruh koma setelahnya. Nah, itu aturannya. Oke, nah ini ada beberapa contoh independent clause dan dependent clause. Independent tadi adalah bisa berdiri sendiri, sementara dependent nggak bisa berdiri sendiri. Nah, ini contoh dependent, kemudian independent. Nah, because I'm hungry, I eat the apple. Nah, taruh koma di sini kalau dia dependent dulu yang di depan. Atau yang kedua, pakai after subordinatingnya. Nah, after, setelah mencuci my clothes, I'm going to sleep. Saya akan tidur. Dependent, independent. Atau I'm very happy, although I don't have much money. Nah, ini kan nggak perlu ditaruh koma lagi. Karena dependentnya di sebelah kanan. Nah, yang ini sama di sebelah kiri. When I came home, she had sleep in my room. Tuh. Jadi kalau independentnya di depan, nggak perlu ditaruh koma. Nah, ciri-ciri salah satu lagi dependent, dia diikuti subordinatnya ini. Because, after, although, nah, when, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, nah ini compound complex sentences. Apa sih itu? Nah, ini memiliki dua independent clause dan satu dependent clause. Jadi dia ada dua independennya. Ada dua yang bisa berdiri sendiri. Nah, dan memiliki satu dependent clause. Itu compound complex. Ini ada ketentuannya, diletakkan koma setelah dependent clause. Jika dependent clause di awal kalimat. Nah, mungkin sama dengan aturan ini tadi. Nah, kalau dependent clause yang di depan, taruh koma kayak gini modelnya. Nah, ini kan independent. Nah, sementara kompleks tambah lagi satu independent clause kalau compound kompleks. Ini diletakkan koma sebelum kalau ada kata hubung ini when, boys, and, but, or yang menghubungkan dua independent clause, kita taruh koma juga dia, diletakkan koma. Apa sih contohnya? Coba lihat di sini. Nah, ini udah saya garis-garis independennya, klausanya. Yang pertama, Charlie. Nah, Charlie could not hear his watch. Nah, ini kan independen, bisa berdiri sendiri kalau dibuang. Because it had stopped. Nah, ini adalah dependent karena ada because penghubungnya. Subordinatingnya tadi kan, kalau dependent pakai ada because, ada after. And he was worried. Kalau ada and ini adalah independent kalau ada kata and. Nah, he was worried. Jadi ini klausa pertama ini adalah independent, klausa kedua adalah dependent, klausa ketiga adalah independent. Tadi syaratnya harus ada dua independent clause, satu dependent clause. Nah, ini dibalik lagi. Nah, ini dependentnya di depan. Because it had stopped. Nah, coba dibuang. Ini kan nggak jadi kalimatnya. Kalau kita buang, nggak ada kalimat selanjutnya. It-nya mengarah ke apa, nggak tahu. Nah, Charlie could not hear his watch. Nah, ini independent. And he was worried. Sama modelnya, cuman ini dipindah ke depan aja yang dependentnya. Cuman di sini kan ditaruh koma. Nah, kemudian sebelum conjunction juga ditaruh koma pada kalimat compound complex sentence. Nah, yang ini kalimat ketiga. Batasnya enak, kita ada koma udah. Berarti di sini adalah ada all talk, berarti itu dependent. Nah, dependent. No one answers. Nggak ada satu menjawab. No one answered. Nah, ini independent. Satu subjek, satu predikat. Kemudian, ini adalah independent. Ada dua. Independent, satu dependent. Next, yang ketiga, terakhir. Sorry, yang keempat ini. Sarah could not see Charlie. Nah, ini di sini. Independentnya. Kemudian when he was on the hilltop, he could hear him cry out. Nah, di sini adalah dependent clause-nya. Nah, itu. Dependent clause. Nah, yang lainnya adalah independent. Nah, itulah bentuk dari susunan
compound complex sentences terdiri dari 2 independent, 1 dependent clauses. Ini coba latihan. Ini ada beberapa kalimat yang sederhana. Kita lihat modelnya. Pertama kita identifikasi dulu, oh ini jenis kalimatnya apa. Kita cari dulu klausanya, jenis klausanya. Kalau dia cuma satu independent clause, dan berarti dia simple. Kalau dia 2 independent clause, berarti dia compound. Kalau satu independent, kompleks. Kalau dia 2 independent, 1 dependent, compound kompleks. Oke. Ini dia modelnya. Sebentar. Sudah ini. Compound kompleks. Nah, ini. Ini dia. Coba lihat modelnya. Nah, garis bawah dependent dan independent clause untuk menentukan jenis kalimat. Contohnya ini. Nah, berarti kita itu. Pertama, after washing my clothes. Oke, dari sini sampai sini klausanya. Berarti kita tulis dependent. I'm going to sleep. Independent. Tadi kalau satu dependent, satu independent, jenis kalimatnya adalah kompleks. Taruh di paling sebelah kanan. Sama yang pertama ini, mana sih? Nah, yang kedua ini, mana sih itunya? Klausanya kita garis saja. Garis pertama masuk dependent atau dependent, yang ketiga juga sama. Keempat, yang kelima gak digaris. Nah, kalau sudah ketemu jenis klausanya, baru menentukan jenis kalimatnya. Oke, baik, sekian mungkin itu dulu untuk pembahasan kita yang ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar Edmodonya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.